Kecelakaan bis pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 siswa SMK Lingga Kencana di Ciater, Subang, Jawa Barat menyisakan luka bagi keluarga korban. Sejumlah warga pun menggelar doa bersama dan sholat gaib di lokasi kejadian pada Minggu pagi. Warga bernama Ahmad Herman mengatakan warga setempat berempati terhadap para korban kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Mengutip tribunjabar.id, doa bersama ini merupakan inisiatif dari warga. Sebelum berdoa, warga lebih dulu melakukan tabur bunga di tempat kejadian perkara. Pada Minggu pagi masih terlihat puing-puing kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Sabtu malam. Diketahui 11 nyawa melayang dalam kecelakaan bus pariwisata tersebut. Kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan ini terjadi di Jalan Raya Ciater yang memiliki kontur menurun dan berkelok. Di salah satu sisi jalan terdapat kebun teh, sedangkan di sisi yang lain berjejer warung-warung. Saat malam hari, kondisi jalan tersebut minim penerangan. Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Wiyagus mengatakan kuat dugaan bus tersebut mengalami remblong saat melintas jalan menurun depan pintu masuk Sari Ater. Sebagai muslim melihat saudara kita yang terkena musibah, insya Allah mendoakan semua yang korban di sini mudah-mudahan iman Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan semua dosa-dosanya, dan insya Allah Allah simpan mereka di tempat yang lebih mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini wadah sekitar. Inisiatif, insya Allah kami semua warga, para kiai, bersama-sama kita yang lagi di sini, dan semoga yang kecelakaan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabur bunga alhamdulillah. Sebelum diacarakan semua acara tahlilan dan selanjutnya kita tabur sebagai bentuk rasa cita-cita dengan mendarat pada saudara-saudara. Kompolnas mengungkapkan fakta baru terkait kondisi bus pariwisata yang kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei. Terungkap fakta bahwa kondisi bus maut tersebut merupakan bus tua yang disulap dengan casing baru sehingga tampak baru. Kepala Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Puji Hartanto Iskandar mengetahui perbedaan tersebut ketika meninjau lokasi kecelakaan pada Senin 13 Mei. Ia mencermati ada perbedaan antara bodi luar bus dan kondisi di dalamnya. Bus Putra Fajar ini merupakan hasil sulap dari bus biasa menjadi high-decker. Bahan yang dipakai untuk mengubah menjadi high-decker tak sesuai spesifikasi sehingga tidak tahan benturan. Puji membeberkan jika ditelisik lebih jauh, bus PO Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan tersebut ternyata masa berlaku KIR-nya telah habis sejak 6 Desember 2023. Hal ini diketahui dari data yang tercantum pada aplikasi Mitra Darat milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam data tersebut juga diketahui ternyata bus dengan palutan bodyjet bus 3 ini menggunakan sasis yang sudah tua yang diproduksi tahun 2003 hingga 2006. Dapat dikatakan, bus ini menggunakan sasis yang telah berumur 18 hingga 21 tahun. Terkait sanksi, Puji menegaskan akan menjatuhkan ke pihak PO kalau terbukti melakukan kesalahan. Kecelakaan pada Sabtu malam tersebut melibatkan 5 kendaraan, yakni bus pariwisata, 1 mobil, dan 3 sepeda motor. Peristiwa bermula saat bus berpenumpang siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat oleng, diduga akibat mengalami masalah. 11 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Mudah, karena saling berkaitan, ya, berkaitan dengan masalah kondisi berdirinya, pada kondisi pengemudi. Nah, kalau tadi saya lihat di TKP, ya berkaitan juga dengan permasalahan dari sisi kendaraan. Nah, makanya saya lihat kendaraan kayak apa gitu bentuknya. Ya ternyata ya bentuknya menurut ya yang kita lihat antara casing dan dalamnya, ya itu bisa kita katakan berbeda.
lagi kemudian ini berkaitan dengan masalah keselamatan. Nah tentunya berharap ya kepada keluarga ya, pertama ya, itu merupakan suatu kejadian yang kita tidak inginkan ya, kita ikut prihatin ya hal ini. Nah tentunya ke depan saling bersinggungan, masyarakat juga harus mau ya apabila ingin selamat ya mencarilah kendaraan yang betul-betul kendaraan yang berkeselamatan ya, jangan kemudian ya yang murah, yang mudah kemudian kita lakukan sewa dan sebagainya. Ya terakhir ya bagaimana juga ya secara bersama-sama sinergi stakeholder itu harus mau melakukan introspeksi dan melakukan aksi yang dilakukan ke depan pencegahan itu jangan terulang lagi seperti ya yang lalu lebih dari 21 di Cikidang itu 2018 itu juga sama kan terjadi lagi. Ini mamanya. Jangan udah ambil barangnya. Korban yang selamat dalam kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang membawa puluhan siswa SMK Lingga Kencana menceritakan detik-detik peristiwa naas tersebut. Teriakan siswa pecah saat bus meluncur hingga terbalik di Ciater Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Salah seorang korban selamat bernama Adiwiyah masih merekam jelas di memorinya suasana menegangkan tersebut. Suara jeritan penumpang pecah saat bus pariwisata yang mereka tumpangi oleng hingga terbalik. Guru SMK Lingga Kencana Depok tersebut menceritakan selama dalam perjalanan dari Cihampelas ke Ciater hingga maghrib, kondisi bus masih normal. Namun, sekitar 5 menit perjalanan, bus yang mereka tumpangi oleng dan menabrak mobil Veroza serta 3 motor saat jalan menurun. Adiwiyah mengaku tak mengetahui mobil mengalami kendala apa. Namun, ia mengatakan kondektur sempat memperbaiki mobil saat istirahat makan malam. Kondisi tersebut membuat siswa panik. Para penumpang menjerit hingga mengucap takbir saat terjadi kecelakaan. Bus pun akhirnya terguling. Sementara itu, siswa bernama Fahmi Fahruruzi menceritakan ketika bus melaju ke daerah Subang. Bus tiba-tiba seperti mengalami remblong hingga terguling. Penumpang bus Putra Fajar yang terguling adalah 53 siswa, 3 guru pendamping, dan 4 kru bus. 11 orang dinyatakan tewas dalam peristiwa maut tersebut. Kita kumpul lagi setengah 7. Nah, setengah 7 dari situ kita jalan tuh Pak, udah jalan. Nah, jalan pertama bis itu tidak kenapa-napa. Tiba-tiba saya melihat karena saya posisi di depan, saya lihat nabrak mobil satu. Nah, itu udah mulai oleng tuh Pak. Satu, tapi saya nggak dengar kenek atau supirnya nggak gitu, saya nggak dengar karena posisinya kan disekat kita nggak dengar dia ngomong apa. Yang saya tahu dia nggak emang teriak tapi saya nggak kedengeran. Nah semakin oleng ternyata kan mungkin turunan kali saya juga kurang tahu karena gelap di posisinya semakin oleng tuh anak-anak di dalam udah Allah. Ternyata masuklah tuh yang dari travelnya. Saya nggak tahu dia teriak apa, saya nggak paham. Anak-anak cuma pakai teriak. Tiba-tiba jatuh nggak begitu lama dan itu udah jatuh ke oleh. Posisinya kan saya nggak tahu itu remblong atau tidak, karena kan disekat, ya kan kita nggak tahu. Saya juga belum tanya sama Pak travel saya belum tanya sama sekali, karena yang saya ini selamatin anak-anak saya dulu gitu istilahnya. Karena kondisi bis saya kurang tahu ya Pak, karena pada saat lagi set makan sampai dari Bang Judi itu dia biasa aja, saya kurang tahu gitu. Tapi kata anak-anak ini cerita, Bu kan itu apa namanya ganti oli olinya rusak gimana saya nggak tahu gitu, pokoknya olinya deh Bu gitu. Itu udah setelah kejadian saya nanya sama anak-anak, emang dibenerin nggak tuh mobil? Kan dibenerin tuh, kenapa dibenerin? Aku buatnya nggak lihat, saya bilang gitu. Itu pas lagi tadi pas di meraumakan bangsu, karena pas saya di sholat maghrib Pak. Jadi saya nggak tahu kejadiannya, kita kasih nggak apa-apa, anak-anak juga begini ya udah kita masuk, kejadiannya begitu cepat.
Ibu korban tewas dalam kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar di Ciater Subang, Jawa Barat mengungkapkan sang anak sempat bekerja sambilan. Bahkan separuh gaji yang dihasilkan oleh korban Mahesya Putra tersebut selalu diberikan kepada sang ibu. Air mata Rosdiana tak bisa terbendung ketika mengingat anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus di Ciater tersebut. Rosdiana berusaha tetap kuat ketika kembali mengungkap kenangannya tentang Mahesya Putra. Wanita 37 tahun tersebut dengan tegas bersaksi bahwa anaknya merupakan sosok yang baik dan disukai oleh banyak orang. Almarhum Mahesya juga tak pernah malu meski semasa hidupnya kerap banting tulang membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja sebagai kuli panggul. Rosdiana pun mengira bahwa kemauan keras Mahesya itu disebabkan melihat adik-adiknya yang putus sekolah akibat tak memiliki biaya. Upah sebesar Rp50.000 yang didapatkan Mahesya dari hasil memanggul juga sering dibagi dua dengan dirinya. Kini setelah Mahesya sudah tiada, Rosdiana pun menyebut bahwa keluarganya begitu berat menghadapi kenyataan. Terlebih sang anak yang merupakan tulang punggung keluarganya. Mahesya dikatakan Rosdiana setelah lulus sekolah berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, namun juga sambil bekerja. Hal itu ingin sang anak lakukan untuk membiayai adik-adiknya. Saya itu baik, anak yang baik, sama teman-teman di sekitarnya juga alhamdulillah banyak yang suka, sama tetangga-tetangga juga sadar itu orang orangnya enggak ya kalau lagi ada dia disuruh sama orang kena tetangga motivasi apa gitu dia mau kan, dia nggak malu gitu, yang penting dia tuh hasilkan buat ibunya, dia aja bisa dibayar Rp50.000 sekarang setengah saya sih nggak mau betah aja, nggak berporo aja kayak gitu. Ya berat bilang apa memang itu dia protokol keluarga dia sendiri, dia juga tahu ayahnya gimana, ayahnya nggak ini sama saya gitu, sama dia juga kurang dan jadinya dia bisa begitu langsung keluar kita saya di tempat yang balita dua kembar sampai yang TK sampai yang udah remaja sih. Sekarang yang remaja ini udah putus sekolah tapi punya biaya, jadi karena itu mau bangkit mengangkat derajat terus kita ngeliat adiknya udah nggak sekolah putus sekolah gitu karena biaya mesti dimati, jadi dia nekat pakai punya boleh sambil kerja itu pokoknya ibu tenang aja, mau adik-adik yang bayarin gitu, pokoknya ibu tenang aja di rumah gitu, nggak usah kerja gitu. Kalau barang besok juga katanya nggak minta duit bu, udah kerja gitu tadi. Tangis pilu keluarga korban kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar masih terdengar. Ibu korban mengaku bahwa uang santunan yang diberikan tetap tak bisa mengembalikan anaknya. Keluarga atau ahli waris korban tewas kecelakaan rombongan bus SMK Lingga Kencana Depok menerima santunan dari PT Jasara Harja sebesar 50 juta per orang. Selain santunan dari PT Jasara Harja, ahli waris korban tewas dalam kecelakaan tersebut juga menerima santunan kematian dari Pemkot Depok sebesar 10 juta rupiah. Marsani, ibu korban tewas almarhum Dimas Aditya, terlihat lunglai saat Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Purwantoro, menyerahkan berkas santunan kepadanya. Tangis histeris terdengar. Tak ada ucapan lain yang bisa dilontarkan Marsani saat anaknya tak bisa kembali. Uang santunan tersebut tak bisa mengembalikan sang putra. Dia tak bisa menutupi rasa sedih bercampur kecewa kehilangan putra kesayangannya. Menurut Marsani, almarhum Dimas merupakan sosok yang baik di mata keluarga.
Diketahui kecelakaan maut bus pariwisata yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana menelan 11 korban. Dari jumlah tersebut, 9 diantaranya merupakan siswa dan 1 guru. Sedangkan 1 korban tewas lainnya merupakan warga setempat yang terserempet bus saat insiden kecelakaan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.